Bacaan Injil Matius 10, 7-15, Kamis, 7 Juli 2022. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah, Matius pasal 10 ayat 7-15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Inilah Injil suci menurut Matius. Saat itu, Yesus telah memilih 12 rasul, dan Yesus berpesan, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, diutus. Saudara-saudari kekasih Kristus Yesus, Tuhan Yesus telah memilih ke-12 rasul-Nya untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Para rasul diutus untuk menunjukkan kehadiran kerajaan surga dalam kehidupan nyata manusia. Oleh sebab itu, mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus, para rasul harus masuk ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Tuhan Yesus. Mereka juga menyembuhkan orang-orang berpenyakit kusta. Perlu diketahui bahwa pada masa itu, orang yang sakit kusta disingkirkan dan dipandang sebagai kelompok orang najis. Alasannya, selain sangat menular, juga tidak bisa sembuh karena belum ada obatnya. Hal yang menarik dari contoh para rasul adalah sikap mereka yang sangat sederhana. Mereka tidak membawa perhiasan apapun, tidak membawa bekal dalam perjalanan, tidak membawa baju rangkap, serta tidak membawa kasut dan tongkat. Perlu diingat, saudara-saudari terkasih, mereka hanya berbekal kuasa dari Allah. Hal yang sama juga berlaku bagi para pengikut Kristus masa kini untuk mempraktikkan hidup sederhana, hidup apa adanya, dan apa perlunya. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi hanya mengandalkan kekuatan dari Allah. Banyak saat ini, manusia dalam kenyataan hidup memilih sikap kenyamanan dalam hidup, tidak mengandalkan Allah, mengejar nikmatnya duniawi dengan bermegah ria, mengandalkan kekuatan sendiri, Allah ditinggalkan. Percayalah, kita selalu disertai Allah dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Mari kita memohon agar Allah memampukan kita mewartakan kerajaan-Nya dimanapun kita berada. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami,
yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.